Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sejahtera buat Anda semua. Kita akan membahas jual beli tanah di Papua. Saksikan yang berikut, lanjut lagi. Saat ini kita akan berbicara mengenai jual beli tanah di Papua. Di Papua ini terutama di beberapa kabupaten dan beberapa kota. Kalau kita beli tanah kita harus hati-hati. Harus sangat hati-hati. Kenapa demikian? Saksikan yang berikut. Persoalan jual beli tanah di Papua. Permasalahannya di Papua ini tanahnya itu kepemilikannya itu kolektif. Kenapa Pak D? Pak D ini juga orang Papua. Tapi Pak D menyarankan jangan beli tanah di Papua. Sebab tanah di Papua bermasalah. Pak D akan menjelaskan dan memberikan beberapa contoh-contoh kenapa tanah tidak boleh dibeli di Papua. Agak susah karena kita masuk dalam masalah. Kalau kita beli tanah di Papua, kita masuk dalam masalah. Itu persoalannya. Dan kenapa sampai tidak boleh beli? Lanjutkan. Kenapa rumit membeli tanah di Papua? Karena pertama adalah kepemilikannya bersifat kolektif. Artinya begini, tanah ini dimiliki oleh satu marga. Dan kalau ada pihak perempuan yang kawin dengan laki-laki lain, laki-laki tersebut juga ikut memiliki, ikut merasa memiliki. Yang paling bahaya adalah oknum-oknum yang tidak ada kaitannya dengan tanah tersebut juga merasa ikut memiliki. Ini yang bahaya di Papua. Itu yang pertama. Yang kedua, masih banyak tanah adat belum terkonversi, dan ini masalah sekali. Dan yang terakhir adalah tanah yang dibeli jual di atas jual. Saya akan membahas 3 masalah ini. Kenapa ada jual di atas jual? Oke, kita lanjut ya. Dan yang terakhir adalah tanah peninggalan Belanda yang tahun 63, tahun 69 dialihkan dari UNTEA, pemerintahan transisi, ke pemerintahan Republik Indonesia. Tanah-tanah itu biasanya menjadi milik daerah. Jadi seperti ex rumah-rumah Belanda dijadikan rumah dinas, ex kantor-kantor Belanda dijadikan kantor-kantor pemerintah Indonesia dan segalanya ya, termasuk bandara dan pelabuhan. Ini pun juga masih kena masalah, walaupun dia tanah peninggalan sudah dibeli oleh pihak Belanda. Sekarang kita akan bahas satu-satu, mulai dari kepemilikan kolektif. Tadi saya sudah bahas sedikit tentang kepemilikan kolektif. Kita langsung saja ya, kita langsung ke tanah adat. Oke, bagaimana di Papua ketika kita akan membeli tanah adat? Kalau Anda mau membeli tanah adat, bagaimana caranya? Anda tidak mau aman, bagaimana caranya? Anda mau aman, bagaimana caranya? Oke, kita bahas, kita lanjut ya. Bagaimana Anda membeli tanah adat supaya aman? Pak D mau menyarankan kalau Anda membeli tanah adat, pertama proses transaksi itu harus dimulai dengan proses penyerahan secara adat. Caranya bagaimana? Anda membayar hak atas adat tersebut, yaitu Anda membayar hak ulayat. Ini masih belum ini. Siapa-siapa saja yang berhak menerima hak ulayat tersebut. Kebanyakan kalau tanah dijual biasanya keturunan satu titik. Keturunan garis lurus, tegak lurus ke bawah. Jadi seperti bapaknya pemiliknya, maka Anda juga harus bayar ke anaknya juga. Pembayaran hak ulayat. Kalau anaknya 5 berarti pembayaran hak ulayat itu ada 5. Itu yang pertama. Yang kedua, harus dilakukan pesta adat. Pelepasan itu dilakukan dengan pesta adat. Dilepaskan secara adat. Jadi suku-suku yang ada di sekitar situ, klan-klan yang ada di sekitar akan diundang, dilakukan pesta adat pelepasan tanah tersebut secara adat. Caranya ada 2. Pertama adalah dengan melempar koin ke atas, tandanya bahwa dia melepas hak adatnya.
Yang kedua adalah dengan memotong babi. Babi adalah binatang sakral di tanah Papua ini karena digunakan untuk pesta-pesta adat di Papua. Potong babi dan penanaman pohon. Biasanya yang ditanam tuh pohon sagu. Kadang orang tanam pakai pohon durian, macam-macam. Tetapi kalau Anda sudah melewati proses ini, berarti Anda sah sebagai pemilik tanah itu. Tetapi terkadang juga akan diganggu oleh pihak luar yang merasa tidak mendapat bagian saat pembayaran tersebut. Dan ini ya biang masalah. Bagaimana caranya mengatasinya? Yang mengaku sebagai pemilik, juga sebagai pemilik tanah tersebut, harus diajak dimusyawarahkan di meja adat. Dan Anda manfaatkan lembaga-lembaga adat untuk membicarakan persoalan ini terhadap tanah Anda. Tapi ingat, setiap kasus yang dibawa ke pengadilan karena hukum lemah, mereka pasti menang. Atau Anda yang menang karena bermain dengan hakim. Pilihan ada di tangan Anda. Oke, kita lanjut ya. Di next yang di masalah yang tanah yang Anda beli kemungkinan besar itu sudah jual di atas jual. Jadi terkadang begini, kita beli tanah tapi kita tidak pernah lihat lokasinya. Karena kita percaya gitu, tanahnya murah, ukurannya luas. Tapi setelah kita akan ke lokasi untuk membangun pagar atau mengukur, maka kenyataannya lah di sana sudah ada patok-patok yang ditanam orang. Di Papua ini, jangan pandang remeh orang-orang pedalaman itu, karena mereka punya kecerdasan yang Anda tidak bisa pahami. Jual di atas jual, kasus tanah di Papua ini luar biasa. Banyak orang kehilangan duit karena persoalan tanah ini. Jual di atas jual, jual di atas jual. Sehingga Pak D mau menyarankan, Pak D yang paling abal-abal di dunia ini mau menyarankan kepada Anda yang datang ke tanah Papua ingin berinvestasi dan segala macam rencana yang Anda buat, sebagusnya berhati-hati terhadap pembelian lokasi tanah. Tapi juga Pak D mau katakan bahwa harga tanah di Papua itu lamban, gerakannya naik. Anda beli tahun ini 25 juta. Tahun depannya masih juga 25 juta segitu loh, lamban naik. Sehingga Anda berinvestasi tanah di Papua sangat salah. Sangat salah. Lirik daerah lain yang nilai jualnya cepat dari tahun ke tahun. Cepat. Papua pergerakannya lambat, pembangunan lambat sekali. Apa-apa lambat. Tidak ada jalan keluar, oke? Selanjutnya adalah terakhir tanah peninggalan Belanda, sudah tadi kita bahas. Tanah peninggalan Belanda ini biasanya bisa kita tempati. Tanah yang belum diklaim oleh pemerintah ya. Aturannya 50 tahun sudah langsung terkonversi menjadi milik pribadi. Tetapi ada tetapinya, Anda tetap harus membayar hak ulayat kepada pemilik hak ulayat. Ini persoalan. Karena ketika Anda membayar hak ulayat, startnya dari situ. Dan pemilik hak ulayat kalau terima Anda beruntung, kalau tidak ya sudah masalah. Sebab pembuatan sertifikat di Papua itu dimulai dengan memperlihatkan pelepasan hak ulayat dan surat jual beli. Jadi nilai pelepasan hak ulayat itu lebih kuat daripada secara adat lebih kuat daripada sertifikat. Kalau di Papua ini, kalau di luar apa istilahnya rinci. Rinci. Kalau di luar rinci ya, rinci itu lebih kuat. Kalau di Papua ini pelepasan adatnya lebih kuat daripada sertifikat itu sendiri. Sebab dasar daripada pembuatan sertifikat adalah pelepasan adat. Sehingga Pak D mau menyarankan bahwa berhati-hatilah. Oke? Terima kasih sudah menyaksikan sedikit problematik di tanah Papua tentang kasus penjualan jual beli tanah. Terlalu banyak di pengadilan negeri persidangan tentang kasus jual beli tanah. Kadang-kadang orang sudah jual diambil alih begitu saja oleh pemilik hak ulayat. Kadang-kadang orang sudah ada gunung yang sudah diratakan, tahu-tahu pemilik hak ulayat ambil. Ada daerah rawa-rawa yang sudah ditimbun, tahu-tahu diambil kembali dengan mengatasnamakan adat. Dan persoalan adat ini dicampur adukan dengan hukum positif, sehingga di Papua memang ada sedikit membingungkan antara hukum positif dengan hukum adat.
Pak dia cuma menyarankan hati-hati berinvestasi di Papua sebab penuh dengan risiko. Ya, ada banyak pabrik yang tutup di Papua ini. Oke. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and komennya. Jangan lupa ya, subscribe Anda membantu channel ini. Terima kasih. Salam sukses. Amin.